Oke, tadi kita udah bahas tentang spektroskopi. Sekarang kita lanjut ke kolorimetri ya, atau visual kolorimetri. Nah, oke, jadi kalau tadi spektroskopi itu dia dasar dari semua muanya, dasar dari spektro, dasar dari AS, dasar dari flame. Kalau di sini kolorimetri itu lebih khusus, dia dasar untuk spektrofotometri visible. Karena dia tuh berhubungan dengan warna yang dihasilkan nantinya ya, warna larutan. Oke, kita mulai ke kolorimetri yang pertama. Kita mulai ke sejarahnya dulu. Dulu tahun 1850 Agus Beer itu mengemukakan bahwa adanya hubungan antara konsentrasi dengan suatu serapan atau absorbansi. Nah, maka dari situlah muncul hukum Lambert-Beer. Berarti dia ada dua orang ya, ada Lambert dan Beer. Atau ada lagi hukum Boger-Lambert-Beer. Berarti 3 orang nih, Boger, Lambert, sama Beer. Nah, katanya apa? Metode analisis kimia untuk memperkirakan konsentrasi sampel larutan berwarna dengan mengukur intensitas warnanya. Jadi konsentrasi itu dia sebanding dengan kepekatan si warnanya yang dihasilkan. Gitu. Nah, intensitas warna tadi katanya kan, bener kan? Intensitas warna dia berbanding lurus dengan konsentrasi. Terus warna sampel sebanding dengan warna standar yang sudah diketahui. Ya. Jadi kalau warna sampelnya itu sebanding dengan standarnya atau sama banget, berarti maka ya yang dianalisis emang standarnya gitu. Nah, alat untuk mengukur sampel berwarna dengan prinsip kolorimetri disebut alatnya adalah kolorimeter seperti biasa ya. Kalau metri itu untuk metodenya atau prinsipnya, kalau meter untuk alatnya. Jadi tukar ya. Oke, di sini ada jenis-jenis kolorimetri. Kolorimetri dibedakan menjadi 2 ya. Ya, ada kolorimetri visual dan fotometri, atau fotometri itu yang kita kenal sebagai spektrofotometri. Ya. Jadi sebelum ada spektrofotometri, sebelum ada fotometri ini ada yang namanya kolorimetri visual dulu, ya. Jadi yang kita lihat dan dibaca itu adalah secara visualnya, secara kasat matanya. Oke, kolorimetri visual ini dia dibedakan menjadi 2. Ada yang tinggi konsentrasi konstan atau konstan di metode, dan ada tinggi larutan berbeda atau variabel di metode. Kita bahas. Kalau tinggi konsentrasi konstan itu dia caranya tuh ada 2. Cara tabung Nessler dan cara Bajerum komparator. Terus kalau cara tinggi larutan berbeda itu ada cara tabung Harner dan kolorimetri Dubos ya. Nah, di sini biasanya tuh yang dititik beratkan tuh adalah metode Nessler dan Dubos. Ya, yang dibahas cuma ini doang. Tapi kalau kalian mau baca yang lain juga dipersilahkan ya. Bisa dicari referensi-referensi lainnya. Nah, di sini kalau metode Nessler itu prinsipnya adalah perbandingan warna. Jadi kita mengamati, ya ini kepekataannya sama apa enggak sih? Terus ya ini lebih pekat yang ini atau yang ini ya, gitu. Tadi ingat, kalau kepekatan warna dia sebanding dengan konsentrasi ya. Maka jika warna larutan standar sama dengan warna sampel, maka konsentrasi standar sama konsentrasi sampel dia sama. Jika warna sampel itu berada di antara 2 standar yang berdekatan, misalkan di sini kita punya standar 6 ppm dengan 8 ppm. Nah, ternyata sampel kita tuh warnanya dia antara 6 dan 8 ini. Misal, yang 6 ini dia warnanya kuning, yang 8 warnanya biru. Sampel kita berwarna hijau. Kan hijau dia di antara kuning sama biru ya. Ya gak? Nah, berarti hijau ini dia antara 6 ppm dan 8 ppm. Berarti berapa? Tuh
7 ppm ya. Gitu. Ya berarti gak pas di tengah-tengah juga sih. Pokoknya dia antara range 6 sampai 8 gitu. Ya. Nah, kalau metode Boski itu kesamaan warna itu mengatur tinggi rendahnya pemberat plager ya. Sehingga perubahan tinggi larutan dalam bejana terjadi perubahan tinggi larutan pada bejana dan intensitas warna yang spesifik. Di sini rumusnya kita pakai rumus C standar per C sampel ya. C standar per C sampel sama dengan T standar per T sampel. Gitu ya. Untuk metode visual colorimetry. Kita lanjut ke radiasi elektromagnetik. Oke, kita bahas tentang foton karena elektromagnetik itu adalah suatu cahaya yang memiliki energi. Ya, foton itu adalah dipandang sebagai partikel berenergi ya. Dia memiliki sifat partikel dengan energi tertentu, sekaligus memiliki sifat gelombang juga. Di sini dia ada gelombangnya ya. Jadi dia tuh fleksibel ya, bisa ke atas ke bawah, kanan kiri, atau samping kanan samping kiri dia bebas ya. Karena dia bersifat memiliki energi. Jadi dia tuh ya semau dia gitu. Kita bahas panjang gelombang radiasi. Panjang gelombang radiasi adalah jarak titik maksimum dan minimum gelombang. Kayak misalkan kita punya gelombang gini nih ya. Panjang gelombang itu adalah jarak titik maksimum. Titik maksimum di mana? Sini dan di sini. Berarti jarak di sini dia disebut dengan panjang gelombang atau lambda, atau yang nilai minimum di sini dan di sini. Berarti jarak dari sini ke sini adalah lambda gitu ya. Terus ada frekuensi radiasi, yaitu jumlah gelombang yang melintas di satu titik tertentu selama selang waktu tertentu. Fisika banget gak sih? Ya. Terus ada hukum Planck, yaitu panjang gelombang dan frekuensi dihubungkan dengan energi foton atau E. Yaitu rumusnya adalah E sama dengan H dikali C per lambda. Dengan H di sini adalah tetapan Planck yang besarnya itu adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule second. Yang C di sini adalah kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan lambda di sini adalah panjang gelombangnya dalam satuan meter. Gitu. Untuk visual colorimetry yang mau ditanyakan dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa terus di kolom komentar di bawah ya. Oke.